تقدموا بين يدي الله ورسوله Pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam mengalami masa-masa penuh dinamika, terutama dalam hal kepemimpinan. Sejarah mencatat, setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib, umat Islam terus menghadapi berbagai tantangan besar. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, diwarnai dengan konflik internal dan fitnah besar yang mengguncang umat. Di antara peristiwa penting pada masa itu adalah terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang memperlihatkan betapa umat Islam terpecah belah karena perbedaan pandangan politik. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi sekaligus gubernur Syam yang memiliki kekuatan politik dan militer sangat besar. Muawiyah memimpin dengan tegas, dan di masanya, kekhalifahan Bani Umayyah mulai terbentuk secara nyata. Namun, meski ia berhasil menyatukan banyak wilayah Islam di bawah kepemimpinannya, ada juga sebagian umat yang tidak sepenuhnya ridha terhadap sistem pemerintahan yang ia bangun. Ketika Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah, kekuasaan diserahkan kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Inilah titik awal dari munculnya polemik besar dalam sejarah Islam. Penunjukan Yazid sebagai khalifah dipandang kontroversial, sebab tradisi pengangkatan pemimpin umat sebelumnya tidak didasarkan pada garis keturunan, melainkan melalui musyawarah atau baiat para sahabat. Banyak tokoh besar saat itu yang tidak menyetujui cara pengangkatan Yazid, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan terutama Husain bin Ali, cucu tercinta Nabi Muhammad SAW. Husain menilai bahwa kepemimpinan Yazid tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan ketakwaan yang diajarkan Rasulullah. Hal ini bukan semata-mata persoalan politik, tetapi juga menyangkut kemurnian ajaran Islam dan masa depan umat. Dengan latar belakang inilah, peristiwa besar yang kemudian dikenal dengan tragedi Karbala mulai terbuka jalannya. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, tampuk kekuasaan berpindah kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Namun, proses pengangkatannya menimbulkan kontroversi besar. Yazid diangkat bukan melalui musyawarah umat, melainkan ditunjuk secara langsung oleh ayahnya sebelum wafat. Hal ini berbeda dengan tradisi para khalifah sebelumnya, yang dipilih dengan mempertimbangkan kesepakatan kaum muslimin dan keutamaan pribadi masing-masing. Di mata banyak tokoh Islam pada masa itu, Yazid dinilai tidak memenuhi syarat sebagai seorang khalifah yang seharusnya menjadi teladan umat. Tercatat dalam sejarah, gaya hidup Yazid dipandang menyimpang, jauh dari ketakwaan dan akhlak seorang pemimpin yang seharusnya menjaga agama dan umat. Inilah yang membuat sejumlah sahabat Nabi menolak untuk memberikan baiat kepadanya. Salah satu tokoh utama yang menolak baiat adalah Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Bagi Husain, menerima kepemimpinan Yazid berarti mengabaikan tanggung jawab besar menjaga kemurnian ajaran Islam. Baginya, kepemimpinan bukan sekadar warisan politik, melainkan amanah agung yang harus dipegang oleh orang yang beriman, adil, dan bertakwa. Ketegasan Husain menolak baiat menjadi sikap berani yang mencerminkan prinsip kebenaran. Ia tidak menolak karena ambisi pribadi, melainkan karena tanggung jawab moral dan agama. Penolakan ini pun disambut dengan simpati dari banyak kalangan, terutama dari masyarakat Kufah, sebuah kota di Irak yang dahulu pernah menjadi pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Kufah, yang masih mengenang kepemimpinan Ali dan mencintai keturunan Nabi, mengirimkan banyak surat kepada Husain. Dalam surat-surat itu, mereka menyatakan kesetiaan dan kesiapan untuk mendukung Husain bila beliau datang ke Kufah dan memimpin mereka melawan kekuasaan Yazid. Jumlah surat itu bahkan mencapai ribuan, menunjukkan betapa kuatnya keinginan mereka untuk menjadikan Husain sebagai pemimpin yang sah. Namun, Husain juga bukan orang yang gegabah. Beliau mengirimkan utusan terpercaya, Muslim bin Aqil, untuk menilai langsung situasi di Kufah. Awalnya, laporan Muslim bin Aqil cukup positif, sebab ia disambut dengan hangat oleh penduduk Kufah. Akan tetapi, keadaan di sana ternyata tidak stabil, karena tekanan politik dari pihak Yazid sangat kuat. Penolakan baiat inilah yang menjadi titik awal perjalanan Husain menuju jalan panjang yang berakhir di Karbala. Sebuah keputusan bersejarah yang penuh risiko,
namun diambil dengan penuh kesadaran demi mempertahankan kebenaran dan menolak kezaliman. Setelah menerima banyak surat dari penduduk Kufah yang berisi janji dukungan dan kesetiaan, Husain bin Ali akhirnya memutuskan untuk bergerak. Beliau sadar, langkah ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah misi besar yang menyangkut masa depan umat Islam. Namun, sebelum berangkat, Husain mengutus Muslim bin Aqil sebagai wakilnya untuk memastikan kebenaran janji-janji orang Kufah. Awalnya, Muslim bin Aqil memang disambut dengan hangat. Ribuan orang Kufah berbaiat kepadanya sebagai bentuk kesetiaan kepada Husain. Laporan yang dikirimkan Muslim bin Aqil pun meyakinkan Husain bahwa Kufah siap menerima dan mendukung perjuangannya. Berbekal keyakinan itu, Husain memutuskan berangkat dari Mekah bersama keluarga, anak-anak kecil, dan sejumlah pengikut setia. Namun, situasi di Kufah berubah drastis. Yazid, yang mendengar kabar tentang rencana penduduk Kufah, segera mengangkat gubernur baru yang sangat keras bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dengan ancaman, kekerasan, dan suap, ia berhasil memecah belah barisan pendukung Husain. Orang-orang yang semula bersumpah setia mulai meninggalkan janji mereka karena takut terhadap hukuman dan tekanan politik. Akhirnya, Muslim bin Aqil sendiri ditangkap dan dieksekusi secara tragis di Kufah. Sementara itu, Husain yang sedang dalam perjalanan tidak mengetahui penuh kondisi terbaru di Kufah. Beliau tetap melanjutkan langkah, meski beberapa sahabat telah memperingatkan bahwa penduduk Kufah dikenal mudah berubah dan tidak konsisten dalam janji mereka. Bahkan ada yang menyarankan agar Husain membatalkan perjalanan demi keselamatan keluarganya. Namun, Husain memilih tetap berangkat, bukan karena ambisi duniawi, melainkan karena keyakinan untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman. Dalam perjalanan, rombongan Husain kerap dicegat oleh pasukan yang diutus Yazid. Salah satunya adalah pasukan yang dipimpin oleh Hur bin Yazid. Awalnya, Hur diperintahkan untuk menghadang Husain agar tidak sampai ke Kufah. Rombongan Husain akhirnya diarahkan menuju padang gersang bernama Karbala, di tepi sungai Efrat, pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah. Di tempat inilah, Husain dan keluarganya didirikan tenda. Mereka dikepung dari segala arah oleh pasukan besar Yazid yang jumlahnya mencapai ribuan, sementara pengikut Husain hanya puluhan orang. Lebih menyedihkan lagi, akses menuju air sungai ditutup, sehingga keluarga Husain, termasuk anak-anak kecil, menderita kehausan. Perjalanan yang semula penuh harapan kini berubah menjadi jalan menuju tragedi. Namun, bagi Husain, keputusan itu sudah final. Ia sadar bahwa langkahnya akan berujung pada pengorbanan, tetapi pengorbanan inilah yang kelak menjadi simbol abadi dalam sejarah Islam, bahwa kebenaran harus ditegakkan, meski harus dibayar dengan darah dan nyawa. Hari yang paling kelam dalam sejarah Islam akhirnya tiba. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, yang dikenal sebagai Hari Asyura, peristiwa besar terjadi di padang Karbala. Disinilah cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, bersama keluarganya dan para pengikut setianya menghadapi ujian yang sangat berat. Sejak hari-hari sebelumnya, rombongan Husain sudah dikepung oleh ribuan pasukan Yazid. Jumlah mereka tidak sebanding. Husain hanya bersama sekitar 70 orang, termasuk anak-anak dan kaum wanita. Sementara itu, pasukan lawan dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad dengan kekuatan ribuan prajurit lengkap dengan persenjataan. Keadaan diperparah ketika akses menuju sungai Efrat ditutup, sehingga Husain, keluarganya, bahkan bayi kecilnya, tidak lagi mendapatkan air untuk diminum. Malam sebelum pertempuran, Husain mengumpulkan para sahabat dan keluarganya. Beliau memadamkan lampu dan memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin meninggalkannya untuk selamat. Namun, satu persatu mereka justru menyatakan kesetiaan. Tidak ada yang mundur. Semua bertekad setia hingga titik darah penghabisan, meski tahu peluang kemenangan hampir tidak ada. Ketika fajar menyingsing di hari Asyura, pertempuran pun tak terhindarkan. Satu persatu pengikut Husain maju berperang dengan keberanian luar biasa. Mereka bertempur bukan karena jumlah, melainkan karena iman dan keyakinan. Namun, karena kalah jumlah, mereka gugur satu demi satu. Puncaknya adalah ketika Husain sendiri turun ke medan pertempuran. Meski kehausan, beliau bertempur dengan gagah berani.
Namun, akhirnya tubuh beliau dipenuhi luka, dan dengan penuh kekejaman, Husain dibunuh. Riwayat menyebutkan bahwa kepala beliau dipenggal dan dibawa ke Kufah sebagai tanda kemenangan pihak Yazid. Yang lebih menyedihkan, setelah Husain gugur, pasukan Yazid tidak berhenti. Mereka bahkan menyerbu tenda-tenda keluarga Husain, merampas harta, dan menawan wanita serta anak-anak, termasuk Zainab binti Ali dan Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra Husain yang selamat. Tragedi Karbala bukan sekadar peperangan kecil, tetapi menjadi simbol pengorbanan terbesar dalam sejarah Islam. Di padang tandus itu, cucu Nabi Muhammad SAW rela mengorbankan dirinya demi mempertahankan prinsip kebenaran, menolak kezaliman, dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Kisah tragis ini meninggalkan luka mendalam yang dikenang sepanjang masa. Hingga kini, setiap kali umat Islam mendengar nama Karbala, yang teringat bukan hanya darah dan air mata, tetapi juga pesan abadi, bahwa menegakkan kebenaran menuntut keberanian, meski harus berhadapan dengan pengorbanan yang paling besar. Tragedi Karbala bukan hanya sekadar peristiwa berdarah dalam sejarah Islam, melainkan juga meninggalkan dampak yang sangat besar bagi umat hingga hari ini. Wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, di padang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah, menjadi titik balik yang selalu dikenang, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mencintai kebenaran. Peristiwa ini memperlihatkan dengan jelas pertarungan abadi antara kezaliman dan kebenaran. Di satu sisi ada kekuasaan yang menindas, menghalalkan segala cara demi mempertahankan tahta. Di sisi lain, ada Husain, dengan jumlah kecil pengikutnya, yang memilih mati syahid demi menjaga prinsip-prinsip Islam. Keputusan Husain untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang dianggap zalim, meski tahu risikonya sangat besar, memberikan teladan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Sejak hari itu, Karbala menjadi simbol pengorbanan dan keberanian. Banyak generasi setelahnya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bahwa kebenaran harus ditegakkan, meski harus berhadapan dengan bahaya dan kehilangan nyawa. Bagi umat Islam, wafatnya Husain bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga pengingat untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan. Selain itu, tragedi ini juga menumbuhkan kesadaran spiritual. Setiap kali bulan Muharram tiba, terutama pada hari Asyura, umat Islam di berbagai belahan dunia mengenang pengorbanan Husain. Ada yang melakukannya dengan berpuasa, ada pula yang mengadakan majelis ilmu dan renungan. Semua itu bertujuan untuk mengingat kembali pesan besar Karbala, bahwa iman harus dijaga dengan pengorbanan, dan kezaliman harus dilawan dengan keberanian. Penderitaan keluarga Husain yang ditawan, air mata para wanita dan anak-anak yang menyaksikan kekejaman pasukan Yazid, serta keteguhan Zainab binti Ali dalam menyuarakan kebenaran meski dalam tawanan, semuanya menjadi rangkaian kisah yang menggugah hati. Mereka mengajarkan kita bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak selalu dimenangkan dengan pedang, tetapi dengan keteguhan iman dan keberanian berbicara di hadapan penguasa zalim. Dampak Karbala terus bergema sepanjang sejarah. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak gerakan umat Islam dalam melawan ketidakadilan di berbagai masa. Dan hingga kini, nama Husain bin Ali selalu disebut dengan penuh hormat, sebagai syahid yang mengorbankan dirinya demi kebenaran Islam. Tragedi ini pada akhirnya bukan hanya milik satu kelompok, melainkan warisan bersama seluruh umat. Pesan Husain jelas, jangan pernah menyerah kepada kezaliman, dan jangan pernah meninggalkan prinsip kebenaran. Itulah warisan abadi dari Karbala yang akan terus hidup di hati umat Islam sepanjang zaman.